kami akan bertanya kepada tim pro. Dari pernyataan dari tim pro yaitu adalah meminta saran atau solusi kepada pembina dari OSIS. Jadi kami ingin bertanya, bagaimana cara dari saudara tim pro untuk melaksanakan hal tersebut? Karena terkadang guru-guru menyerahkan segala kewajiban kepada kita semua, pada anggota OSIS. Dan apa bentuk harapan, bentuk jawaban dari harapan, saran dari diberikan oleh pembina OSIS kepada tim pro. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Ada tambahan dari temannya? Waktu tersisa 15 menit. Oke, cukup. Baiklah, tanggapan dari tim pro kepada tim kontra, waktunya 2 menit. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari tim kontra dan terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Mengenai pertanyaan dari tim kontra tadi, bagaimana cara kami untuk meminta saran kepada pembina, padahal pembina sudah memberi kewajiban kepada kami untuk membuat suatu program, benar? Kita sebagai organisasi tentu mempunyai pembina, dan kita ketika memiliki suatu program tentu kita akan sering berkonsultasi dengan pembina apakah program itu pantas, apakah tidak pantas, atau direvisi lagi, atau ada perbaikan yang perlu dilakukan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid-murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Dengan ini perwujudan dan seorang pemimpin. Selanjutnya tanggapan dari tim pro selama 5 menit dimulai sejak Anda yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan mosi kami pada perdebatan kali ini. Selanjutnya terima kasih kepada saudara tim kontra. Baiklah, kami akan menyampaikan mosi kami dengan tema konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah sesuai dengan budaya Jawa atau orang Banyumas yang berkarakter seperti tokoh Banyumas yaitu Semar atau Bawor yang sifatnya adalah suka menolong, suka ngomong, walaupun sakti beliau tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia atau memperhatikan tata krama terhadap orang tua, juga sayang terhadap yang lebih muda dan dekat dengan Tuhan. Bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Maka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk hasil yang maksimal, rajin, suka bekerja keras, dan cekatan. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebut kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini pun jadi bermula karena pria bernama Suwerdi Suryadiningrat itu menolak betul praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Anggota Majelis Luhur Taman Siswa Kim Priyo Wijarto menjelaskan makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara, yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai mengembangkan bakat. Jadi yang punya kehendak itu siswa, bukan pamong gurunya. Anggota Majelis Luhur Taman Siswa Kim Priyo Wijarto menjelaskan makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara, yakni bagaimana membentuk manusia yang harus dimulai dari mengembangkan bakat. Jadi yang punya kehendak itu siswa. Tuhuri Hadayani berarti mendorong dan menguatkan
mereka. Begitulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dalam membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Indikator negara maju dapat dilihat dari kemampuan lulusan akademiknya dalam membuka lapangan kerja. Hal ini belum menjadi mindset atau dasar berpikir anak kecil, karena luput dari aksi belajar mereka adalah Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Kami izin untuk menjawab dan mengutarakan bagaimana pendapat kami mengenai kurikulum merdeka yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kami kesempatan. Menurut kami, kurikulum merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajarannya lebih efektif, efisien, sebagai peserta lebih detik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan meningkatkan bakat minatnya. Nah, menurut kami, cara penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara kepada peserta didik itu untuk di saat sekarang ini masih sulit. Contohnya karena pengembangan di bakat tiap-tiap anak itu banyak, masing-masingnya berbeda. Kemudian di masing-masing daerah memiliki budaya-budaya yang menjadi potensi bagi siswa, bagi anak-anak yang berbeda-beda. Untuk itu, ini akan menyulitkan, memang memudahkan bagi siswa apa yang mereka mau akan bisa mereka kerjakan, dibantu oleh guru-guru dan infrastruktur yang ada. Cuman menyulitkan bagi masing-masing sekolah. Misal dalam sekolah tersebut memiliki budaya yang berbeda dengan budaya yang lain. Di sana nanti terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin akan menjadi sebuah acuan perbedaan gitu. Misal dalam sekolah ini memiliki budaya Minang yang kental. Kemudian apabila ada siswa dari suku lain, dari daerah lain yang berpindah ke sini, mungkin akan kesulitan untuk menerima budaya yang sebenarnya bukan budaya langsung dari dirinya. Misal dirinya adalah seorang Jawa atau Betawi atau Batak segala macamnya. Nah, itu mungkin yang bisa menyulitkan. Bagi kami kontra terhadap bagaimana kurikulum merdeka itu bisa diterapkan. Namun kami terus mengharapkan solusi yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Mungkin cukup sekian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan memberi sanggahan kepada tim kontra mengenai kontranya terhadap konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Tim kontra mengatakan bahwa perbedaan kebudayaan masing-masing kita itu dapat menyebabkan kesulitan untuk menjalankan kurikulum merdeka. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan tempat bergabungnya, menampungnya semua siswa-siswi dari kalangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ras berbeda, dan juga kebudayaan yang tentunya berbeda. Bukankah dengan perbedaan-perbedaan yang kita punya tersebut, kita dapat mengembangkan, kita dapat menjadikan itu sebagai suatu kekayaan di sekolah kita. Dan dengan konsep merdeka belajar ini, dalam konsep kemerdekaan dalam belajar ini, karena Ki Hajar Dewantara itu menolak bentuk praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menjabarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Jadi dengan merdeka belajar ini kita tidak cuma dengan nilai akademik kita yang tinggi, tetapi kita juga dapat menonjolkan bakat-bakat yang kita punya. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua dari kita mempunyai kelebihan di bidang akademik, kita juga mempunyai kelebihan yang banyak di bidang waktunya 20 detik. Ada tambahan, ada 10 detik lagi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semua di Indonesia ini bineka tunggal ika, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, dan perbedaan itu yang menjadikan kekayaan bagi kita. Cukup. Tentang kurikulum merdeka yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, menurut kami tetap berpegang teguh karena dalam penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara pada peserta didik, walaupun bineka tunggal ika, kita berbeda-beda tetap satu juga. Namun yang dipastikan dalam suatu komunitas pasti ada yang namanya berbeda dari peraturan.
sebagaimana kita sadari bahwasanya dalam penyetaraan kurikulum dan kondisi khusus untuk mengajar ketinggalan pembelajaran pada masa saat sekarang ini itu cukup dibilang banyak struktur yang harus dijalani mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Di satuan kita ini, di SMA kita ini, mungkin yang membuat kita beragam itu mulai dari pemikiran masing-masing kepala. Nah, menurut kami pembelajaran ini hanya bisa diselesaikan apabila masing-masingnya itu menyetujui suatu pemikiran yang memang untuk kemajuan. Kalau pemikiran masing-masing dari kita itu kita bersama dalam lingkungan ini masih belum bisa bersatu, masih belum bisa untuk ingin menyatukan pendapat, itu mesti sulit. Contohnya saja mungkin dalam pembelajaran proyek salah satunya intrakurikuler, ekstrakurikuler dan proyek. Nah di proyek ini kalau kita tidak bersama-sama dalam mempelajari apa yang diperlukan dalam misalnya mendukung keinginan proyek, itu sulit. 20 detik lagi. Sedangkan tujuan dari kurikulum mereka ialah langkah terobosan untuk membantu guru-guru dalam mengubah bagaimana proses belajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif bagi siswanya. Oke, cukup. Terima kasih.